Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Zara, NPM 254. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan beberapa teori dan juga penerapan ekonominya. Teori dan juga penerapan ekonomi yang akan kita bahas pada yang pertama adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah istilah yang dikenal dalam dunia keuangan. Perhitungan bunga ini mengacu pada modal awal yang ditambah dengan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Salah satu karakteristik bunga majemuk adalah bunga majemuk memiliki nilai yang tidak tetap di setiap periodenya. Rumus dari bunga majemuk adalah Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan Fn adalah nilai akhir setelah periode ke N, P adalah nilai awal, I adalah suku bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Bunga majemuk memiliki dua rumus. Yang pertama adalah jika bunga dibayarkan hanya satu kali dalam satu tahun. Menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Dan yang kedua adalah saat bunga dibayarkan lebih dari sekali dalam setahun. Misalnya adalah saat bunga dibayarkan 6 bulan sekali. Maka frekuensi pembayaran bunga dalam satu tahun adalah 2 kali. Dengan itu rumusnya menggunakan Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I per M, lalu pangkat N dikalikan M. Dengan keterangan Fn adalah nilai akhir setelah periode ke N, P adalah nilai awal, I adalah suku bunga per tahun, N adalah jumlah tahun, dan M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam satu tahun. Contoh kasus penerapan ekonomi. Firman menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah uang Firman setelah mengendap selama 3 tahun. Yang pertama diketahui P adalah 2 juta, I adalah 10%, lalu N adalah 3 tahun. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Firman setelah 3 tahun. Jadi kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Fn sama dengan P-nya adalah 2 juta, lalu dikali 1 ditambah I-nya adalah 10%, yaitu 0,1, lalu pangkat N adalah 3. Fn sama dengan 2 juta dikali 1,01 pangkat 3. Fn sama dengan 2 juta dikali 1,0300301. Fn adalah 2.060.602 rupiah. Jadi total uang Firman setelah 3 tahun adalah 2.060.602 rupiah. Teori kedua yang akan kita bahas adalah mengenai keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dengan harga tertentu. Rumus dari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Dengan keterangan, QD adalah jumlah kuantitas permintaan, QS adalah jumlah kuantitas penawaran, PD adalah harga permintaan, PS adalah harga penawaran. Berikut merupakan kurva keseimbangan pasar. Saat kurva permintaan dan juga saat kurva penawaran saling berpotongan, maka di titik tersebut terjadilah keseimbangan pasar yang akhirnya akan membentuk kuantitas pada keseimbangan pasar dan juga harga pada keseimbangan pasar. Contoh kasus penerapan ekonomi dari materi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan sebuah barang di pasar menunjukkan bahwa QD sama dengan 40 min P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 4P min 50. Tentukan berapa jumlah harga keseimbangannya. Gambarkan juga kurvanya. Jadi yang pertama adalah cari keseimbangan jumlah dan harganya, yaitu menggunakan rumus QD sama dengan QS.
Jadi QD adalah 40 min P sama dengan QS adalah 4P min 50. Lalu kita yang angka kita jadikan di satu sisi dan yang P kita juga jadikan di satu sisi. Jadi 40 ditambah 50 sama dengan 4P ditambah P, yaitu 90 sama dengan 5P. P adalah 90 dibagi 5 menjadi 18. Lalu saat P sudah diketahui, kita masukkan ke salah satu fungsi, yaitu fungsi QD atau fungsi QS. Dipilih salah satu saja. Kita masukkan ke fungsi QD, yaitu Q sama dengan 40 min P. Q sama dengan 40 min 18 karena P-nya sudah diketahui yaitu 18. Jadi Q sama dengan 22. Jadi equilibrium terjadi pada saat harga menunjukkan 18 dan jumlah adalah 22. Untuk menggambar kurvanya, kita cari tahu kurva permintaan dan juga kurva penawarannya terlebih dahulu. Untuk setiap kurvanya cukup mencari salah satu titik saja. Jadi untuk kurva permintaan kita andaikan P adalah 0. Lalu kita masukkan ke fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 40 min P. QD sama dengan 40 min 0 karena P-nya kita misalkan 0. Lalu untuk kurva penawaran kita misalkan Q adalah 0. Lalu kita masukkan ke fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan 4P min 50. 0 sama dengan 4P min 50. Lalu 4P sama dengan 50. P sama dengan 12,5. Jadi kita gambar kurvanya seperti ini. QD-nya titik Q-nya ada di 40 dan untuk QS titik P-nya ada di 12,5. Jadi di perpotongannya P-nya adalah 18 dan Q-nya adalah 22. Lalu teori ketiga yang akan saya jelaskan adalah mengenai surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu produk dan harga pasarnya. Bawah ini adalah kurva dari surplus konsumen. Ada Pmax atau harga maksimum, lalu di bawahnya ada PR atau harga real, dan juga saat keadaan PR ada QR atau kuantitas real. Surplus konsumen ini berada di bawah kurva permintaan dan juga di atas garis harga real. Jadi rumus dari surplus konsumen adalah luas segitiga ini, yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus penerapan ekonomi surplus konsumen. Fungsi permintaan adalah Q sama dengan 90 min 2P. Hitung surplus konsumen ketika harga pasar 20 dan ketika harga pasar naik menjadi 40. Gambarkan kurvanya. Jadi kita cari dahulu titik potong sumbu Q dan juga titik potong sumbu P. Untuk mencari titik potong sumbu Q, kita misalkan P adalah 0. Jadi Q sama dengan 90 min 2P. Q sama dengan 90. Untuk mencari titik potong sumbu P, kita misalkan Q adalah 0. Jadi Q sama dengan 90 min 2P. Jadi 0 sama dengan 90 min 2P. Lalu kita pindah ruaskan 2P-nya menjadi 2P sama dengan 90. P sama dengan 45. Lalu kita hitung ketika harga pasar adalah 20. Jadi P sama dengan 20. Lalu kita masukkan ke fungsinya, yaitu Q sama dengan 90 min 2P. Q sama dengan 90 min 2 dikalikan 20. Q sama dengan 90 min 40. Q sama dengan 50. Lalu kita hitung surplus konsumennya, yaitu setengah dikalikan 45, yaitu titik potong sumbu P atau P maksimal min 20, karena saat ini kita mencari surplus konsumen ketika harga pasarnya 20. Lalu dikalikan 50, karena pada saat harga pasar 20, Q-nya adalah 50.
Jadi CS sama dengan setengah dikalikan 45 min 20 kali 50. Jadi sama dengan setengah dikali 25 dikali 50. CS sama dengan 625. Lalu kita mencari CS ketika harga pasar naik menjadi 40. Jika P40 maka kita masukkan ke fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 90 min 2P. Q sama dengan 90 min 2 dikalikan 40. Q sama dengan 10. Lalu kita masukkan ke rumus CS, yaitu setengah dikalikan 45 min 40, karena saat ini kita mencari CS saat harga pasar 40, lalu dikalikan 10, yaitu nilai Q saat P sama dengan 40. Jadi CS sama dengan setengah dikalikan 45 min 40 dikali 10. Jadi CS sama dengan setengah dikali 5 dikali 10. CS sama dengan 25. Lalu pada kurvanya sudah diketahui tadi titik potong sumbu Q adalah 90,0 dan titik potong sumbu P adalah 0,45. Jadi P maksimalnya adalah 45. Lalu saat P adalah 20, Q-nya adalah 50. Jadi ini adalah titiknya. Lalu saat P adalah 40, Q-nya adalah 10. Jadi ini titiknya. Lalu surplus konsumen adalah segitiga yang saya arsir ini. Teori keempat yang akan saya jelaskan adalah mengenai surplus produsen. Surplus produsen atau PS adalah selisih antara harga terendah di mana produsen siap untuk menjual barang dan harga sebenarnya untuk menjual barang tersebut. Di bawah ini adalah kurva dari surplus produsen. Ada P-min atau harga minimum, lalu ada PR atau harga real, dan ada QR atau kuantitas real. Surplus produsen ini berada di atas kurva penawaran dan berada di bawah garis harga real atau PR. Maka untuk mencari surplus produsen, rumusnya adalah mencari luas segitiga atau setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus penerapan ekonomi surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3. Berapa surplus produsen jika harga pasar adalah 10? Hitung juga surplus produsen saat harga naik menjadi 30. Gambarlah kurvanya. Yang pertama adalah kita cari titik potong sumbu P, yaitu ketika Q sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsinya P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Jadi P adalah 3. Lalu kita hitung saat harga pasar adalah 10. Kita masukkan fungsinya P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. P-nya kita ganti 10, yaitu menjadi 10 sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Lalu menjadi 7 sama dengan 0,5 Q. Q sama dengan 14. Lalu kita masukkan ke rumus surplus produsen, yaitu PS sama dengan setengah dikalikan delta P atau delta harga, yaitu P tertinggi dikurangi P yang kecil, lalu dikalikan Q, yaitu menjadi PS sama dengan setengah dikali 10 min 3 dikali 14, menjadi setengah dikali 7 dikali 14, jadi PS sama dengan 49. Lalu jika harga pasar naik menjadi 30, kita masukkan ke fungsinya P sama dengan 0,5 Q ditambah 3, P-nya kita ganti 30, menjadi 30 sama dengan 0,5 Q ditambah 3. 27 sama dengan 0,5 Q. Q adalah 54. Lalu kita masukkan ke rumus surplus produsen. PS sama dengan setengah dikali 30 min 3 dikalikan 54 sama dengan setengah dikali 27 dikali 54. PS sama dengan 729. Lalu berikut adalah kurva dari contoh soal surplus produsen. P minimumnya yaitu 3, saat Q-nya adalah 0. Lalu saat P-nya 10, Q-nya menjadi 14. P-nya 30, Q-nya menjadi 54. Surplus produsen adalah segitiga yang diarsir ini. Teori kelima yang akan saya jelaskan adalah mengenai surplus total. Surplus total atau TS adalah jumlah dari
surplus konsumen ditambahkan dengan jumlah dari surplus produsen. Di bawah ini adalah kurva dari surplus total. Ada garis kurva permintaan dan juga garis kurva penawaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, surplus konsumen berada di bawah garis permintaan dan di atas garis PR. Sedangkan surplus produsen berada di atas garis penawaran dan juga di bawah garis PR. Maka TS adalah gabungan dari surplus konsumen ditambahkan dengan surplus produsen. Contoh kasus penerapan ekonomi surplus total. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 50 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan P min 10, 1. Tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan pasar. 2. Hitunglah jumlah surplus totalnya. Dan 3. Gambarlah grafik surplus total. Yang pertama kita akan mencari keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. 50 min 2P sama dengan P min 10. 50 plus 10 sama dengan P plus 2P. 60 sama dengan 3P. Jadi P sama dengan 20. Lalu kita masukkan ke salah satu fungsi. Kita masukkan ke fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan P min 10. Jadi Q sama dengan 20 min 10. Jadi Q sama dengan 10. Lalu B yaitu hitung jumlah surplus total. Untuk menghitung jumlah surplus total, kita mencari surplus konsumen dan surplus produsen terlebih dahulu. Surplus konsumennya adalah CS sama dengan setengah dikali 5, yaitu P maksimum dikurangi dengan P keseimbangan pasar dan dikali 10, yaitu Q saat keseimbangan pasar. Jadi CS sama dengan setengah dikali 5 kali 10, CS sama dengan 25. Lalu surplus produsen yaitu PS sama dengan setengah dikali 10, yaitu harga keseimbangan pasar dikurangi dengan harga minimum. Lalu dikali dengan 10, yaitu Q saat keseimbangan pasar. Jadi PS sama dengan setengah dikali 10 dikali 10. Jadi PS sama dengan 50. Surplus total adalah TS CS ditambah PS. Jadi TS sama dengan 25 ditambah 50. TS sama dengan 75. Lalu untuk menentukan kurva kita mencari P maksimum, yaitu PD ketika Q sama dengan 0. Dan P maksimumnya diketahui adalah 25. Lalu untuk menentukan P minimum adalah ketika PS Q-nya adalah 0. Jadi P minimumnya adalah 10. Lalu berikut adalah kurvanya. Titik keseimbangan pasar terjadi saat P-nya 20 dan Q-nya adalah 10. Dan surplus konsumen adalah berada di atas garis PE dan di bawah garis kurva QD. Surplus produsen adalah ketika di bawah garis PE dan di atas garis kurva QS. Surplus total adalah gabungan dari CS ditambah PS. Surplus total adalah segitiga yang diarsir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.